Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga kita dapat merasakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini, dan juga membawakan kita dari syariat yang Islam yang hanif. Sebelumnya, perkenalkan saya Zahra Firzatullah dari kelas 3 Tarbiyatul Mu'alimin wal Mu'alimat Al-Islamiyah yang akan membawakan kuliah Ramadan tahun ini yang berjudul Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi umat muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, tahukah kalian keutamaan saat membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran adalah ibadah yang memiliki banyak keutamaannya. Salah satunya adalah mendapatkan pahala yang berlimpah. Ketika bulan Ramadan ini, kita diharuskan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena pada tanggal 17 Ramadan adalah hari di mana diturunkannya Al-Quran atau yang disebut juga Nuzulul Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaqumun nasu bil qist. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami beserta bukti nyata dan kitab-kitab beserta keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan tahukah kalian betapa besar kebaikan yang telah Allah curahkan kepada hambanya? Karena setiap kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, Allah akan memberikan 10 kebaikan atau pahala serta rahmat bagi orang yang membacanya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan Al-Quran adalah cahaya bagi hambanya, maka dari itu kita harus mengamalkannya agar kita mendapatkan keutamaannya. Apabila kita sering mempelajari Al-Quran atau juga membacanya, insya Allah Al-Quran akan menolong kita di akhirat nanti. Kita tidak akan pernah rugi jika kita menghabiskan waktu kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk membaca Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai kompasmu, yaitu sebagai penentu arah bagi diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita memiliki banyak waktu luang, maka gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan kurangilah bergibah atau membicarakan orang lain, apalagi pada saat bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita memiliki banyak waktu luang, maka pergunakanlah untuk membaca Al-Quran dan kurangilah bergibah atau membicarakan orang lain, apalagi pada saat bulan suci Ramadan tahun ini. Al-Quran adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis. Anna qiraatul Quran min ahsanil ibadah wa ma min muslimin yaqra'ul Quran illa yudha'ifu lahu ajrahu wa yakunu qariban ila Allah taala. Sesungguhnya Al-Quran adalah ibadah yang sebaik-baiknya, dan tiada umat muslim yang membaca Al-Quran kecuali Allah akan melipat gandakan pahalanya dan ia menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran diturunkan sebagai sarana untuk membebaskan kaum muslimin daripada kekafiran menuju keimanan dan untuk menunjukkan jalan yang lurus bagi umat muslim.
Kiranya sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya berbantuan sejenak. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.